Salam sehat, salam sukacita Natal saudara, salam jumpa. Kita boleh kembali merenungkan bersama-sama renungan firman Tuhan. Dan minggu ini kita bicara tentang seputar kelahiran dari Tuhan Yesus Kristus, karena kita dalam perayaan Natal. Dan spesial untuk hari ini saya mengambil Matius 1 ayat 1 sampai 17, itu bicara tentang silsilah dari Yesus Kristus. Nah, memang beda saudara apa yang ditulis Matius karena dia orang Yahudi, maka cara menulisnya itu silsilah itu dari paling tua sampai dengan Yusuf. Sementara kalau Lukas itu dia bukan orang Yahudi, yang menulisnya dari Yusuf terus sampai ke Daud, terus sampai di Abraham, terus sampai anak Allah. Jadi beda. Nah, mari saudara kita melihat fokus pada Matius 1 ini ayat 1 sampai 17. Dan sekali lagi kita tidak membaca semua. Di sana ada pribadi-pribadi yang Tuhan libatkan dalam garis keturunan dari Yesus Kristus ini saudara. Yang pertama Tamar, Matius 1 ayat 3. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram. Yang pertama. Kemudian Matius 1 ayat 5. Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai saudara. Dan yang ketiga itu Matius 1 ayat 6. Isai memperanakan Raja Daud, Raja Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Tidak dikatakan di sana Betseba, karena di sini Matius sedang menjelaskan istri Uria, bagaimana Daud memperlakukan Uria saudara, bagaimana dia bersiasat supaya Uria ini tewas di medan perang, dan dia menempatkan Betseba istrinya Uria ini saudara. Ada Tamar, ada Rahab, ada Rut. Yang mereka ini bukanlah orang-orang dari bangsa Israel, tetapi Tuhan pilih mereka dalam garis keturunan menurunkan Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama Tamar saudara. Kalau kita membaca Tamar ini, itu kita baca di Kejadian 38. Nah saudara, jadi Yehuda mempunyai istri namanya Shua dari orang Kanaan. Dari mereka, dari Shua ini istri Yehuda, mereka punya anak. Yang pertama yang kedua Onan, yang ketiga Sela. Ya. Kemudian apa saudara? Yehuda mengambil istri buat itu namanya Tamar. Jadi Tamar ini akhirnya menjadi anak mantu dari Yehuda. Dia kawin dengan anak tetua daripada Yehuda. Kawin. Tetapi ternyata ini jahat di mata Tuhan, maka dia diizinkan dibunuh saudara. Ya, dibunuh karena dia jahat di mata Tuhan. Kemudian setelah itu, karena kebiasaan saudara, kalau misalnya kakaknya meninggal, lalu anak keduanya yang belum punya istri harus mengambil istri dari kakaknya ini untuk menurunkan keturunan buat kakaknya ini. Maka anak kedua itu Onan harus kawin dengan Tamar saudara. Dan akhirnya Onan ini pun ternyata lebih jahat daripada Nah ini pada saat dia menghampiri Tamar, dia air maninya itu dikeluarin sama dia, spermanya dikeluarin. Akhirnya ini menjadi istilah sekarang ini onani saudara. Jadi kemungkinan dari nama anaknya Yehuda ini Onan, karena dia onani saudara. Tidak, pada saat dia menghampiri Tamar, dia tidak spermanya itu dikeluarin saudara. Nah, ini jahat di mata Tuhan saudara. Jahat sekali di mata Tuhan. Makanya apa? Dia juga dibunuh saudara. Dia juga dibunuh. Kalau kita membaca itu di Kejadian 38 sekali lagi. Kejadian 38 saudara.
Kemudian apa yang terjadi selanjutnya? Maka Yehuda punya anak ketiga, yaitu Sela namanya. Sela ini karena masih muda, Yehuda menganggap dia belum diberikan menjadi suami dari Tamar. Tapi Tamar merasa sebenarnya dia sudah cukup besar, sudah cukup dewasa untuk menjadi suami dari Tamar. Dan akhirnya apa? Tamar itu tinggal di rumah Yehuda dalam posisi yang janda, tidak punya suami. Suatu saat, saudara, juga istrinya Yehuda ini meninggal. Sua ini meninggal. Kemudian Yehuda ini pergi ke Timna untuk menggunting bulu dombanya, saudara. Dan di dalam perjalanan ke Timna itu ada namanya satu tempat. Mari kita membaca di Kejadian 38 ayat 14 sampai 18. Maka ditanggalkannya pakaian kejandaannya itu, saudara. Jadi gini, pada saat Yehuda mau pergi, dia tahu bahwa dia akan pergi menggunting bulu dombanya, dan dia juga menanggalkan pakaian kejandaannya, saudara. Kemudian apa selanjutnya? Ia bertelekung dan berselubung, lalu pergi duduk di pintu masuk ke Enaim yang di jalan ke Timna. Karena dilihatnya bahwa Sela telah menjadi besar, dan dia tidak diberikan juga kepada Sela untuk menjadi istrinya, saudara. Ketika Yehuda melihat dia, disangkanyalah dia seorang perempuan sundal, karena ia menutup mukanya. Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu, serta berkata, "Marilah aku mau menghampiri engkau." Sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Tanya perempuan itu, "Apakah yang akan kau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku?" Jawabnya, "Aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dombaku." Kata perempuan itu, asal engkau memberi tanggungannya sampai engkau mengirimnya kepadaku." Tanyanya, "Apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu?" Jawab perempuan itu, "Cap meteraimu serta kalungmu dan tongkat yang ada di tanganmu itu." Lalu diberikannya semuanya itu kepadanya, maka ia menghampirinya. Perempuan itu mengandung daripadanya, saudara. Jadi dia tahu bahwa Yehuda ini tidak memberikan Sela menjadi suaminya, dan akhirnya apa? Dia punya cara sendiri, ya. Dia tahu kemungkinan bahwa sebenarnya mertuanya ini suka jajan, saudara. Jadi pada saat dia mau berangkat ke tempat penguntingan bulu dombanya di Timna, ada satu tempat. Di tempatnya di situ dia menunggu untuk Yehuda ini lewat, dan namanya itu tempatnya Enaim. Di jalan menuju Timna itu, disitulah Tamar menutup wajahnya seakan-akan dia perempuan sundal. Lalu Yehuda melihat perempuan sundal itu, padahal itu Tamar. Dia mau memakai perempuan itu menghampirinya, ya. Akhirnya nego-nego, saudara. Apa yang mau diberikan oleh Yehuda untuk jasa memakai dirinya, saudara? Yehuda berkata dia akan mengirim seekor kambing domba, saudara. Nah, cuman kan kambing dombanya juga belum ada. Akhirnya apa? Dia minta DP-nya, saudara. Minta jaminan. Kalau nanti kambing domba itu dikirim, ini akan dikembalikan. Jaminannya itu tidak tanggung-tanggung, saudara. Jaminannya itu tidak tanggung-tanggung yang diminta oleh Tamar kepadanya. Yaitu apa? Cincin materai, kalungmu, dan tongkat yang ada di tangan. Ini sebenarnya tiga-tiga ini suatu hal yang wibawa, otoritas, saudara. Harga diri ini yang diminta oleh Tamar kepada Yehuda.
bapak mantunya, karena memang dia tidak tahu itu Yehuda Tamar, tapi Tamar tahu itu bapaknya. Jadi sekali lagi saudara, Tamar ini adalah anak mantu dari Yehuda. Cuma gara-gara Yehuda tutup mata, tutup kepalanya, ia tidak tahu siapa itu. Nah, Tamarnya tahu bahwa ini Yehuda, bapak mantunya. Dia karena dia kesal karena Sela itu tidak diberikan menjadi suaminya. Nah, masalahnya di sini negosiasi, saudara. Jadi perempuan ini dikira sundal oleh Yehuda, dia negosiasi mengenai harga. Ya, nanti kalau dikirim domba, nanti dikembalikan. Ternyata apa, saudara? Pada saat itu kambing dombanya dikirim, sudah tidak ada perempuan itu. Belakangan ketahuan perempuan ini, Tamar ini mengandung. Maka marahlah Yehuda. Masakan dia mengandung anak mantu, mengandung siapa yang hamilin? Dia masih di rumahnya Yehuda, menjadi janda di tempatnya dia, karena itu menjadi anak istri dari anak-anaknya. Dia marah. Ternyata Tamar memberikan, dari orang inilah aku hamil. Baru sadar ternyata yang menghamili adalah dia sendiri dan dia tidak tahu, saudara. Nah, inilah cerita di Alkitab, saudara. Seorang bapak menghampiri anak mantunya karena bapaknya tidak tahu kalau anak mantunya itu adalah anak mantunya sendiri. Sementara anak mantunya tahu, saudara. Yang memang yang salah pasti dari Yehudanya sendiri, saudara. Dia juga tidak tahu, dia tidak sengaja juga untuk itu. Nah, saudara, ini cerita ini ada di Alkitab. Vulgar ceritanya, tidak dikurang-kurangkan, tetapi ini tetap firman Tuhan. Ceritanya mungkin bagi kita ini cerita porno sekali, cerita becat sekali, jahat sekali, saudara. Tetapi Alkitabnya tetap menjelaskan, menceritakannya dengan terang menderang, tidak ada ditutupin, saudara. Tuhan tidak memerintah Yehuda atau Tamar untuk melakukan ini. Sekali lagi, Tuhan tidak memerintah, tetapi ini adalah keinginan mereka, dorongan mereka sendiri, maksud mereka sendiri, keinginan mereka lakukan sendiri, dosa mereka lakukan sendiri, saudara. Tuhan tidak memerintah, tetapi Musa yang menulis ini diilhamkan oleh Tuhan untuk menulis ini apa adanya, saudara, untuk menjadi peringatan buat kita hal-hal seperti ini. Semua di Alkitab ini ditulis supaya kita mengetahui, dan ini menjadi peringatan buat kita, saudara. Yang jahat tidak boleh kita ikutin, yang baik kita ikutin, saudara. Tetapi yang jahat itu Tuhan tidak, sekali lagi, Tuhan tidak memerintahkan untuk manusia berlaku jahat, saudara. Tidak. Tetapi firman Tuhan tetap dimemberitakan, karena ini adalah ilham dari Tuhan kepada Musa untuk menulis apa adanya. Luar biasa firman Tuhan ini, saudara. Ini yang pertama, Tamar, saudara. Yang kedua adalah Rahab. Rahab ini juga orang sundal, saudara. Yosua 2:1. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, pergilah amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampai mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ, nginap di situ mereka, saudara. Jadi sebelum Yosua memerangi Yeriko, dia mengirim pengintai. Dua pengintai ini ternyata sampai di rumah Rahab. Nah, pasti bukannya masih malam-malam, karena dia perempuan sundal, saudara. Yang mungkin pengintai datangnya siang-siang, pasti agak malam, dan di situ mereka nginap di perempuan sundal itu. Jadi Rahab ini akhirnya dia punya jasa kepada dua pengintai ini, karena dia menyembunyikan. Dan dia tahu sebenarnya, kalau kita tahu membaca lagi, dia tahu bahwa terjadi ketakutan bagi di bangsa Kanaan kepada orang Israel, karena Tuhan telah melakukan perkara-perkara besar. Dia yakin, saudara, bahwa mereka juga akan jatuh, akan hancur di tangan orang Israel, dan dia mau menolong mereka. Akhirnya Ibrani berkata seperti apa tentang Rahab ini? Ibrani 11 ayat 31, karena iman Rahab
perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik, saudara. Luar biasa. Jadi ternyata di seluruh penduduk Yeriko hanya Rahab dan keluarganya yang diselamatkan, oleh karena Rahab menolong menyembunyikan dua pengintai itu terhadap orang-orang raja-raja Yeriko pada saat itu. Dan juga Yakobus 2:25, dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang disuruh itu ke dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan lain. Haleluya, saudara. Ini Rahab, saudara. Dia itu perempuan di Kanaan, di kota Yeriko, saudara. Jadi bukan bagian dari orang-orang pilihan dari orang Israel, tetapi dia juga masuk dalam pribadi yang menurunkan Yesus Kristus sebagai yang dilahirkan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu Rut, saudara. Rut itu perempuan Moab, saudara. Nah, kita buka Rut. Pada zaman para hakim pemerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion, semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai di Moab, diamlah mereka di sana. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama namanya Orpah, yang kedua namanya Rut, dan mereka diam kira-kira 10 tahun lamanya. Dan setelah itu baik Elimelek, istri Naomi maupun kedua anaknya ini, saudara, meninggal, mati, saudara, sehingga tinggal bertiga, yaitu Naomi bersama kedua mantunya, yaitu Orpah dan Rut. Naomi meminta untuk mereka kembali kepada bangsanya Moab. Orpahnya balik, tetapi Rut berkata, Tuhanmu adalah Tuhanku, Allahmu adalah Allahku, bangsamu adalah bangsaku. Dan itu akhirnya Rut bersama Naomi kembali ke Bethlehem, dan Rut ini akhirnya menikah dengan Boas, saudara. Tidak perlu kita panjang ceritanya. Jadi saudara, Rut ini juga adalah orang yang bukan dari keturunan Abraham, saudara. Dan terakhirnya adalah istri dari Uria. Itu dikatakan istri Uria, saudara. Sebab di situ Matius sedang menampilkan apa yang dilakukan oleh Daud terhadap Uria, suami dari Batseba. Untuk mendapat Batseba, dia punya siasat, saudara, yaitu supaya Uria ini mati, supaya dia mendapatkan Batseba. Memang akhirnya mati Uria ini di medan perang, karena dia punya cara maju berperang. Nanti kalau musuhnya datang, dicari tempat yang paling bagus, yang musuhnya kuat-kuat. Nanti Uria taruh depan. Pada saat musuhnya itu maju, itu kita membaca 2 Samuel 11. Pada saat itu maju, lalu ditarik pasukan yang lain, ditarik biar tinggal Uria yang masuk. Dia mati di sana, mati di peperangan, saudara. Karena dengan cara seperti itu Daud membunuh Uria supaya dia mendapatkan Batseba. Dan memang akhirnya dia kawin dengan Batseba, saudara. Dia anak pertama mati oleh karena dosanya ini. Lalu anak kedua Salomo itu juga yang menurunkan garis keturunan dari Yesus Kristus, saudara. Saudara, ini Salomo pun awal-awalnya baik, akhirnya dia menjadi penyembah berhala, saudara. Jadi semua yang ada dalam silsilah ini, saudara, bukannya orang baik-baik, saudara, tetapi mereka adalah orang-orang jahat di mata Tuhan. Tetapi Tuhan menjadikan mereka terlibat dalam garis keturunan untuk menurunkan Mesias ke dalam dunia ini, saudara. Semuanya bukannya orang baik-baik, semuanya orang jahat. Walaupun mereka adalah orang pilihan Tuhan, tetapi juga mereka adalah orang jahat di mata Tuhan. Tetapi Tuhan pilih mereka untuk menurunkan
Mesias ke dunia ini. Itu karena kasih karunia Tuhan. Dan pada akhirnya saudara kita mengetahui bahwa akhirnya Tuhan memilih dari sekian juta umat seorang perempuan di Israel. Dia memilih namanya Maria yang masih suci perawan. Dan di situ Tuhan taruh benih untuk dia melahirkan benih ilahi, melahirkan Yesus Kristus ke dunia ini. Roh Kudus menaungi Maria dan akhirnya Maria mengandung oleh karena kuasa Allah. Bukan karena keterlibatan secara biologis antara suami istri, tidak, tetapi oleh karena kuasa Allah oleh Roh Kudus yang menaungi Maria, saudara. Nah, saudara, kita bersyukur hari-hari ini juga semuanya kita selamat oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh karena pilihan Tuhan. Kita dipilih dari sekian orang untuk menjadi orang percaya, masuk dalam kerajaan sorga, masuk jadi anak-anak Allah yang luar biasa, masuk menjadi ahli waris. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang juru selamat kita. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan karena kami dipilih antara dari sekian miliar orang untuk menjadi orang-orang pilihan-Mu untuk diselamatkan Tuhan. Anugerah-Mu besar dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.